Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fadil Akram, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas C. Saat ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah pengantar ilmu komputer dengan topik pembahasan yaitu logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian algoritma dan pemrograman. Kemudian ada yang kedua definisi algoritma, yang ketiga algoritma, dan yang keempat adalah notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Kemudian yang kelima ada pemrograman prosedural, dan yang terakhir adalah aturan penulisan algoritma. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian algoritma. Berdasarkan sejarahnya, kata algoritma ini masih sangat tidak jelas. Orang hanya menemukan kata algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Anda dikatakan para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Orang Barat membaca al-Khwarizmi itu menjadi algoritma. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau yang dalam bahasa Inggris adalah The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu kita juga memperoleh akar kata aljabar atau algebra. Perubahan kata dari algoritma menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmatika, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode penghitungan atau komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Kemudian bahasa pemrograman merupakan notasi yang digunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya didefinisikan secara formal menggunakan konsep matematika dari mesin Turing. Pada dasarnya, bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dengan komputer. Sebuah bahasa pemrograman disebut Turing Complete jika dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan semua komputasi yang dapat dilakukan mesin Turing, yaitu memiliki variabel integer dan operator aritmatik, pernyataan penugasan, pernyataan sekuensial, kemudian pernyataan seleksi, dan yang terakhir adalah pernyataan iterasi. Topik yang berikutnya adalah definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan dan bernilai salah atau benar. Pertama adalah algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Cara-cara membuat kue atau masakan yang dinyatakan dalam suatu resep dapat disebut juga dengan algoritma.
Pada setiap resep, selalu ada urutan langkah-langkah membuat masakan. Bila langkah-langkahnya tidak logis atau tidak tepat, maka menghasilkan masakan yang tidak enak. Ibu-ibu yang mencoba suatu resep masakan akan membaca satu persatu langkah-langkah pembuatannya, lalu ia mengerjakan proses sesuai dengan apa yang tertulis di resepnya. Secara umum, pihak atau benda yang mengerjakan proses disebut pemroses atau dalam ilmu komputer yaitu prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Pemroses melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Pemroses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya, seperti juru masak membuat kue berdasarkan resep yang diberikan kepadanya. Kemudian pianis memainkan sebuah lagu berdasarkan papan not balok. Karena itu, suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemroses. Jadi suatu pemroses harus yang pertama, mengerti setiap langkah dalam algoritma. Kemudian yang kedua, mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Jadi program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman tidak adalah hal yang berbeda. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan, belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan instruksi-instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Sampai saat ini terdapat banyak bahasa pemrograman. Di antaranya adalah ada dalam struktur tersebut paradigma bahasa programming, kemudian ada di bagian imperatif, ada procedural C, ada Pascal Fortran, kemudian basic. Berikutnya ada oriented ada, kemudian object Pascal, kemudian C++, Java, Smalltalk, Enable. Kemudian parallel processing ada Pascal, kemudian Occam dan C Linda. Dan di deklaratifnya ada di logika ada Prolog, kemudian di fungsionalnya ada LESP, APL, dan SIM. Kemudian di database ada SQL. Yang keempat adalah belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman seperti yang tadi disebutkan. Kemudian belajar memprogram adalah belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi, dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Belajar memprogram bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Kemudian belajar memprogram titik berat adalah desainer program. Kemudian belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman adalah belajar memakai suatu bahasa pemrograman atau sintaks tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Kemudian belajar bahasa pemrograman titik beratnya adalah coder. Yang keenam, produk yang dihasilkan pemrograman adalah program dengan rancangan yang baik atau metodologis dan sistematis. Kemudian dapat dieksekusi oleh mesin.
program tersebut berfungsi dengan baik, kemudian sanggup melayani segala kemungkinan masukan, disertai dokumentasi, dan terakhir belajar memprogram titik berat, yaitu desainer program. Yang masuk ke algoritma, di aksi adalah kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas yang dimulai saat T0 dan berakhir pada saat T1, menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contohnya, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam. Luas ruang lingkupnya. Karena ruang lingkup yang luas, maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek neto yang direncanakan, yaitu initial state dan final state. Initial state atau keadaan awal adalah T0, kentang sudah ada di kantong kentang dan ditaruh di rak dapur di mana Ibu Tati akan mengupasnya. Kemudian final state atau keadaan akhirnya adalah T1, kentang dalam keadaan terkupas di panci, siap untuk dimasak dan kantong kertasnya harus dikembalikan ke rak lagi. Kejadian adalah urutan-urutan dari beberapa aksi yang terjadi secara berurutan. Kemudian efek kumulatif dari semua aksi yang terjadi menjadi efek neto dari kejadian. Penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif tergantung dari sudut pandang. Contoh mengupas kentang dapat dijelaskan dengan sebagai berikut. Kemudian yang pertama, ambil kantong kentang dari rak. Yang kedua, ambil panci dari lemari. Kemudian yang ketiga, kupas kentang. Dan yang keempat, kembalikan kantong kentang ke rak. Ada contoh lain dengan catatan jika tidak dipandang perlu untuk menjelaskan kantong kentang diambil dari rak sebelum ambil panci. Contohnya, ambil kantong kentang dari rak dan ambil panci dari lemari. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kupas kentangnya. Dan yang ketiga, kembalikan kantong ke rak. Jika esok hari Ibu Tati mengupas kentang lagi untuk makan malam juga, dan kita mengamati hal-hal yang sama, apakah hal tersebut disebut sama? Ini tergantung, bisa sama, bisa tidak. Jika tidak, Ibu Tati tidak mungkin mengupas kentang yang sama dengan yang kemarin. Jika sama, karena kemiripan pola yang dilakukan sama. Kemudian notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama dengan resep membuat kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun dan hasilnya akan sama asalkan semua aturan pada resep diikuti. Mengapa demikian? Karena setiap juru masak atau sebagai pemroses dapat melakukan operasi dasar yang sama, seperti mengocok telur, menimbang berat gula, dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan komputer. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman seperti operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmatika, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi komputer tidak mengubah operasi-operasi dasar tersebut. Yang berubah hanyalah kecepatan, kemudian biayanya, atau tingkat ketelitiannya. Pada sisi lain, setiap program dalam bahasa tingkat tinggi selalu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dikerjakan oleh CPU. Setiap instruksi dalam bahasa mesin menyajikan operasi dasar yang sesuai dan menghasilkan efek neto yang sama pada setiap komputer. Masuk ke pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses prosedural. Dengan definisi prosedural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang pertama adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Kemudian yang kedua, metode langkah demi langkah
secara eksak atau secara tepat dalam memecahkan suatu masalah. Pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas runtutan atau sequence instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Alur pelaksanaan instruksi dapat berubah karena adanya pencabangan kondisional. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara berurutan atau prosedural. Paradigma pemrograman seperti ini dinamakan adalah pemrograman prosedural. Kemudian bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, kemudian Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Karena itu, mereka disebut juga dengan bahasa prosedural. Selain paradigma pemrograman prosedural, ada lagi paradigma pemrograman yang lainnya, yaitu seperti program berorientasi objek atau bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming. Kemudian ada paradigma pemrograman fungsional, kemudian pemrograman deklaratif, dan pemrograman konkuren. Keuntungan pemakaian algoritma adalah logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat atau mulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Jadi algoritma adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Dan yang ketiga, urutan langkah-langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, algoritma dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu menjahit pakaian, kemudian membuat kue, kemudian jadwal harian, panduan merakit komputer, dan lain sebagainya. Ada beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma, yaitu yang pertama adalah notasi untaian kalimat deskriptif, kemudian diagram alir atau flowchart, dan pseudocode. Terus di situ ada sebuah tabel dengan simbol-simbol program flowchart atau diagram alir. Simbolnya adalah yang pertama adalah terminal dengan gambar tersebut. Kemudian keterangan digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari program. Kemudian gambar kedua adalah persiapan. Gambarnya kemudian digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. Yang ketiga adalah pengolahan atau proses. Digunakan untuk pengolahan aritmatika dan pemindahan data. Kemudian keputusan digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika. Input atau output dengan keterangan digunakan untuk menyatakan proses input atau baca dan output atau menulis. Dan yang terakhir adalah garis digunakan untuk menyatakan urutan pelaksanaan atau alur proses. Notasi yang pertama dengan tulisan algoritma luas underscore kemudian segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasi luas, panjang, lebar, bilangan bulat. Kemudian deskripsinya masukkan nilai lebar dan panjang. Kemudian hitung luas dengan panjang kali lebar dan tampilkan luas. Notasi yang kedua ada dengan kita lihat kembali ada tadi di tabel digunakan di dalam notasi kedua. Dengan gambar pertama yaitu terminal dengan keterangannya tadi itu saat memulai, kemudian yang keduanya adalah input, kemudian di bawah adalah
pengolahan atau proses, kemudian outputnya, dan kemudian selesai. Notasi yang ketiga adalah dengan tulisan algoritma luas underscore segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasinya luas, panjang, lebar, integer. Kemudian deskripsinya adalah input n, luas, panjang kali lebar, kemudian output luas. Yang terakhir adalah aturan penulisan algoritma. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dibaca dan dimengerti, karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmanya sendiri-sendiri. Agar notasi algoritma mudah ditranslasi ke dalam notasi bahasa pemrograman, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut harus berkoresponden dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Aturan yang pertama adalah aturan penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul atau header, kemudian kamus, dan algoritma. Pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian tersebut, dituliskan di antara tanda kurung kurawa. Contohnya seperti ini, judul, tanda kurung kurawa, komentar mengenai algoritma seperti cara kerja program, kondisi awal, dan kondisi akhir dari algoritma. Kemudian contoh kamus kurung kurawa. Pada bagian ini didefinisikan nama konstanta, nama variabel, nama prosedur, dan nama fungsi, kemudian tutup kurung kurawa. Dan algoritma, pada bagian ini algoritma dituliskan semua teks yang akan dituliskan tidak di antara tanda kurung kurawa akan dianggap sebagai notasi algoritma yang akan berpengaruh terhadap kebenaran algoritmanya. Masuk ke bagian judul. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Setelah judul, disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Nama algoritma sebaiknya singkat, namun cukup menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Contohnya, program luas underscore kubus. Itu adalah judul algoritmanya. Kemudian di bawahnya dalam kurung kurawa, menghitung luas kubus untuk ukuran sisi yang dibaca dari piranti masukan lalu mencetak hasil ke piranti keluaran. Itu adalah spesifikasi algoritmanya. Catatan, untuk memisahkan antara kata dalam judul algoritma menggunakan tanda underscore atau garis bawah. Kemudian, bukanlah suatu keharusan. Anda dapat menuliskan luas lingkaran atau luas garis bawah lingkaran, tetapi sebaiknya Anda tidak menggunakan penghubung spasi untuk memisahkan antara kata di dalam nama algoritma. Kemudian di kamus atau deklarasi, kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan yang pertama nama tipe, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, dan nama prosedur. Semua nama tersebut baru dapat dipakai dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu di dalam kamus. Penulisan sekumpulan nama dalam kamus sebaiknya dikelompokkan menurut jenis nama tersebut. Nama variabel belum terdefinisi nilainya ketika didefinisikan. Pendefinisian nama konstanta sekaligus memberikan harga konstanta tersebut. Pendefinisian nama fungsi dilakukan sekaligus dengan domain atau range serta spesifikasinya. Dan pendefinisian nama prosedur sekaligus dengan pendefinisian parameter jika ada. Dan spesifikasi prosedur atau kondisi awal, initial state, dan kondisi akhir, final state, dan proses yang dilakukan. Contoh dari kamus,
buka kurung kurawa dengan nama tipe, hanya untuk tipe yang bukan tipe dasar. Kemudian tipe jam, HH, MM, SS, integer. Tipe jam terdiri dari 3 masukan, yaitu HH sebagai jam, MM sebagai menit, dan SS sebagai detik. Kemudian nama konstanta harus menyebutkan tipe dan nilainya. Seperti konstan PHI real sama dengan 3,14195. Kemudian konstan namanya adalah string sama dengan Alex. Kemudian konstan benar, boolean, dan true. Kemudian nama informasi menyebutkan tipe XY integer, suatu nilai yang bertipe bilangan bulat. Nmax real, nilai maksimum yang bertipe bilangan real. Nama atau string adalah suatu nilai yang merupakan kumpulan karakter. Kemudian P yaitu poin, suatu nilai pada bilang kartesian. Kemudian cari yaitu boolean, suatu nilai logikanya. Kemudian di algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa: yang pertama adalah instruksi dasar, input atau output, kemudian assignment, kemudian sequence atau runtutan, kemudian analisa kasus, dan perulangan. Setiap langkah algoritma dibaca dari atas ke bawah. Urutan deskripsi penulisan menentukan urutan langkah pelaksanaan perintah. Contohnya dengan algoritma input CD menerima masukan bilangan CD, C dan D. Jika C lebih kecil dari D, maka operasi kondisional. Kemudian A ke E tambah A tambah B ke E. Kemudian E di assignment oleh nilai A dan B. Atau yang lain dengan A kurang output E ke E, hasil keluaran berupa bilangan E. Contoh penyelesaian masalah algoritmanya: mencetak string dengan algoritma selamat belajar, algoritma, dan pemrograman ke perintah keluaran. Program atau judulnya yaitu cetak garis bawah string. Kemudian dalam kurung kurawa mencetak string selamat belajar, algoritma, dan pemrograman ke piranti keluaran. Kemudian di kamus tidak ada. Kemudian di algoritmanya atau outputnya adalah selamat belajar, algoritma, dan pemrograman. Menentukan nilai terbesar dari bilangan bulat yang dibaca dari piranti, masukkan, dan menuliskan hasilnya ke piranti keluaran. Sekian saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.